Selamat pagi, saya Febriana Melinda dengan NIM 170101142 dari kelas Administrasi Pembangunan akan melakukan presentasi mengenai pembangunan ekonomi. Secara hakikat, pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan dengan Pancasila sebagai dasar, pedoman, dan tujuan pembangunan nasional. Tujuan dari pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Masyarakat merupakan pelaku utama dalam pembangunan nasional, sementara pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang saling mendukung dan saling menunjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yang pertama ada sumber daya alam, yang kedua adalah sumber daya modal dan teknologi, yang ketiga adalah jumlah penduduk dan kualitas penduduk, yang keempat adalah sistem sosial dan sikap masyarakat, dan yang kelima adalah luas pasar atau pangsa pasar. Ada beberapa teori dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah teori klasik, salah satunya yang dikemukakan oleh Adam Smith, di mana dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh PDB dan pertumbuhan jumlah penduduk, di mana PDB ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketersediaannya sumber daya alam, jumlah penduduk, dan ketersediaannya barang-barang modal. Selanjutnya adalah teori dari David Ricardo dan Robert Malthus, di mana David Ricardo terkenal dengan teorinya yang berjudul Law of Diminishing Return, dan Robert Malthus terkenal dengan teori pertumbuhan penduduknya. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi antara lain dipengaruhi oleh sumber daya alam yang terbatas, jumlah penduduk yang selalu berkembang, proses kemajuan teknologi, sektor pertanian yang dominan. Menurut Ricardo dan Malthus, pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus-menerus dalam jangka panjang, tetapi akan mengalami stagnasi. Yang kedua, selain teori klasik, ada juga teori neoklasik. Yang pertama dikemukakan oleh Robert Solow. Pertumbuhan ekonomi antara lain dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan teknologi modern. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menjadi sumber daya dalam pembangunan, dan jika dimanfaatkan dengan baik, akan mampu membentuk akumulasi modal, dan jika dikombinasikan dengan teknologi modern, akan menghasilkan output sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dikemukakan oleh Harold Domar, yaitu pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertambahan modal karena akan meningkatkan produksi barang-barang. Penambahan produksi ini akan menaikkan pendapatan nasional dan sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi. Ada 3 tahap dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah tahap agraris, di mana penduduk bekerja dalam bidang pertanian. Yang kedua adalah tahap manufaktur atau industri, di mana pada tahap ini sebagian besar penduduk bekerja di bidang industri. Yang ketiga adalah bidang jasa, di mana pada tahap ini terjadi perpindahan tenaga kerja ke sektor jasa. Yang terakhir adalah indikator dari keberhasilan ekonomi, di mana yang pertama adalah pendapatan nasional.
Negara yang pembangunan ekonominya berhasil akan mampu menaikkan pendapatan nasionalnya. Yang kedua adalah produksi nasional atau PNB. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur menggunakan produksi nasional yang dicapai oleh negara tersebut. Yang ketiga adalah kesempatan kerja, di mana pelaksanaan pembangunan ekonomi harus diikuti dengan terbentuknya kesempatan kerja yang luas. Yang keempat, perekonomian yang stabil, di mana mampu menjaga stabilitas ekonomi meliputi stabilitas pendapatan, kesempatan kerja, harga, serta mampu mengendalikan inflasi dan sebagainya. Yang kelima adalah neraca pembayaran luar negeri, di mana mampu menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar negeri agar tidak mengalami defisit, diusahakan agar surplus. Dan yang terakhir dari indikator keberhasilan ekonomi adalah distribusi pendapatan yang merata, di mana ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional akan mengakibatkan gejolak sosial sehingga mengganggu keamanan negara.